Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rita Karisma. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Duryamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu mengenai kemampuan literasi matematis. Nah, kata literasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu literasi, yang artinya kemampuan untuk membaca atau menulis. Kemampuan membaca dan menulis ini tidak hanya dibutuhkan pada pelajaran bahasa saja, melainkan pada bidang lain seperti matematika. Nah, ini merupakan penyebab dari munculnya istilah literasi matematis. Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi kemampuan literasi matematis. Yang pertama itu pendapat dari Yore pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa literasi matematika adalah kemampuan individu untuk mempromosikan atau menjelaskan informasi serta berpartisipasi dalam permasalahan mengenai matematika dan aspek lain di masyarakat. Kemudian ada pendapat kedua, yaitu oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, meliputi penalaran matematik dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena, guna menuntun individu untuk lebih memahami manfaat matematika dalam kehidupan. Kemudian, ada pendapat ketiga oleh Jose pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa literasi matematika adalah pengetahuan untuk mengetahui dan mengaplikasikan dasar matematika pada setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari beberapa pendapat para ahli ini dapat saya simpulkan bahwa literasi matematika adalah kemampuan suatu individu dalam merumuskan, menyusun, dan menafsirkan suatu permasalahan matematika pada kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan-permasalahan ini tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan akademik saja, namun berhubungan dengan pengaplikasian matematika secara keseluruhan. Kemampuan ini dapat membantu suatu individu dalam memahami peran dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga suatu individu tersebut dapat membuat keputusan yang tepat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek penilaian literasi matematika menurut PISA atau Program of International Student Assessment. Dalam mengukur literasi matematika terbagi menjadi 3 domain utama, yaitu yang pertama ada domain konten. Apa itu domain konten? Domain konten atau isi berisi tentang materi matematika yang digunakan untuk aspek evaluasi serta menjadi fokus dari PISA. Di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu yang pertama ada bilangan, ruang dan bentuk, perubahan dan hubungan, serta probabilitas atau ketidakpastian dan data. Nah, dari bilangan ini berkaitan erat dengan hubungan antar bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk berkaitan erat dengan pokok bahasan geometri. Soal tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa untuk mengenali bentuk, mencari persamaan dan perbedaan, kemudian kemampuan untuk mengubah atau mempresentasikan suatu bentuk, serta mengenali ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut di ruang. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan dan hubungan. Perubahan dan hubungan ini berkaitan dengan materi pokok dari aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, hubungan ini dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar seperti grafik, bentuk-bentuk geometri, dan tabel. Kemudian yang ketiga ada probabilitas atau ketidakpastian dan data. Nah, probabilitas atau ketidakpastian dan data ini berhubungan erat dengan statistika dan peluang yang sering digunakan dalam menentukan seperti menentukan peluang kejadian suatu kejadian dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada domain konteks. Domain konteks ini berisi mengenai kepribadian, masyarakat, pekerjaan atau lingkungan, dan ilmiah.
Nah, domain ini berisi tentang sesuatu yang dilakukannya mengenai penilaian atau situasi yang menggambarkan permasalahan dengan tujuan untuk menilai pemahaman matematika pada berbagai konteks atau situasi nyata. Selain itu, domain ini merupakan salah satu domain penting dari kemampuan literasi matematika, yaitu mengenai keterlibatan matematika, menggunakan dan mengerjakan konsep matematika dalam berbagai situasi yang dialami oleh siswa itu. Nah, pada domain atau aspek kepribadian adalah konteks yang berhubungan langsung dengan kehidupan siswa. Ketika menjalani hubungan kehidupan sehari-hari, tentu siswa menghadapi persoalan pribadi yang memerlukan suatu pemecahan permasalahan dengan cepat. Sehingga diharapkan matematika memiliki peran yang penting dalam menginterpretasikan permasalahan yang dialaminya, yaitu sebagai solusi tentunya. Kemudian yang kedua ada masyarakat. Masyarakat adalah konteks yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, matematika dapat bermanfaat bukan hanya bagi siswa itu sendiri, tetapi bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya atau bagi masyarakat. Nah, kemudian ada pekerjaan atau lingkungan. Nah, konteks ini berhubungan dengan kehidupan siswa di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk merumuskan, mengklarifikasi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan, bahkan dalam sesuatu yang sedang dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Kemudian ada ilmiah. Ilmiah adalah konteks yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang bersifat abstrak dan menuntut pemahaman penguasaan teori yang saling memiliki keterkaitan dalam melakukan pemecahan permasalahan matematika. Nah, yang selanjutnya ada domain proses. Domain proses ini berisi merumuskan situasi secara matematis, menerapkan konsep, prosedur, dan penalaran matematika, serta menginterpretasikan, menerapkan, serta mengevaluasi hasil matematis. Nah, pada aspek merumuskan situasi secara matematis, ini merupakan suatu situasi matematis yang melibatkan proses identifikasi untuk menerapkan dan menggunakan matematika. Melihat bahwa matematika dapat diterapkan untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan yang tersaji, serta mampu untuk memilih situasi yang disajikan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diselesaikan dengan konsep matematika. Kemudian, ada menerapkan konsep, prosedur, dan penalaran matematika. Nah, ini merupakan penerapan penalaran matematika dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan alat-alat matematika untuk mendapatkan solusi, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan, memanipulasi ekspresi aljabar dan model matematika lainnya, kemudian menganalisis informasi secara matematis dari yang misalnya bentuk matematika, kemudian dilakukan pengembangan, melakukan deskripsi matematika untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian ada menginterpretasikan, menerapkan, serta mengevaluasi hasil matematika. Nah, pada tahap ini adalah proses untuk merenungkan solusi atau hasil dan menafsirkannya dalam konteks masalah. Nah, baik, untuk materi selanjutnya ada indikator kemampuan literasi matematika. Nah, menurut Nurjanah pada tahun 2018, terdapat beberapa indikator pencapaian siswa yang memenuhi kemampuan literasi matematis. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau memahami konsep. Kemudian, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengkomunikasikannya ke dalam bahasa matematis. Dan yang keenam, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Nah, masih menurut PISA atau Program of International Student Assessment, ada indikator kemampuan literasi matematis yang digunakan dalam penilaian proses matematika, yaitu yang pertama adalah communicating. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah. Membuat model merupakan langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, dan menyederhanakan serta merumuskan masalah. Kemampuan ini diperlukan untuk menyajikan hasil penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua adalah mathematics. Mathematics adalah kemampuan untuk mengubah permasalahan nyata yang tadinya permasalahannya nyata gitu, kayak seperti soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian soal tersebut diubah ke dalam bentuk matematika atau sebaliknya dari bentuk matematika diubah ke dalam bentuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada representative. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menyajikan kembali suatu permasalahan atau objek matematika melalui cara seperti memilih,
menafsirkan, menerjemahkan, dan menggunakan grafik, tabel, gambar, diagram, kemudian rumus, ada persamaan, maupun benda konkret dengan tujuan menyederhanakan dan memperjelas permasalahan yang tersaji. Yang selanjutnya ada reasoning dan argumen. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menalar dan memberikan alasan. Kemampuan ini berasal dari cara berpikir yang logis dalam menganalisis informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan rasional. Kemudian ada devising strategies for solving problem. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menggunakan strategi dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga ada using symbolic, formal, and technical operation. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa dari simbol-simbol matematika, kemudian bahasa formal dan bahasa teknis lainnya. Yang ketujuh ada using mathematical tools. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat bantu matematika dalam menyelesaikan atau menyederhanakan permasalahan yang dihadapi atau yang sedang dikerjakan. Nah, kemudian ada materi yang selanjutnya mengenai self-concept. Nah, ada beberapa definisi para ahli mengenai self-concept ini. Yang pertama menurut Harlock pada tahun 1978 yang mendefinisikan self-concept merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang meliputi fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang telah dicapainya. Kemudian ada menurut Sobur pada tahun 2011, self-concept atau konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Kemudian ada menurut Desmita pada tahun 2012 yang mendefinisikan self-concept atau konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Berarti berdasarkan beberapa pendapat para ahli ini dapat saya simpulkan bahwa self-concept merupakan persepsi mengenai gambaran dirinya sendiri yang meliputi pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi self-concept ini merupakan argumen atau gambaran dari dirinya sendiri gitu, mengenai dirinya sendiri seperti tentang kepercayaan dirinya sendiri, tentang percaya diri yang dilakukan dalam misalkan mengerjakan soal, mengerjakan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dilaluinya. Nah, di sini ada menurut pendapat Pamungkas pada tahun 2015, kemudian Sumartini pada tahun 2015 dan Siregar pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa siswa yang memiliki self-concept positif ini ditandai dengan satu, memiliki pengharapan atau selalu merancang tujuan yang sesuai dan realistis. Kemudian yang kedua, selalu memiliki ide yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya dan cara untuk beradaptasi dengan dunia nyata. Kemudian mengetahui tanggung jawabnya dalam belajar, mampu mengendalikan diri, akan menumbuhkan sikap optimis dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi adanya optimisme pada dirinya gitu. Kemudian yang kelima, memahami dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta dan masukannya mengenai kelebihan dan kelemahan dirinya. Jadi menyadari bahwa dirinya sendiri itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kemudian yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah, merasa sama dengan yang lain atau tidak merasa sombong, menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak sepenuhnya diterima oleh publik. Yang kesembilan, mampu meningkatkan atau mengaktualisasi diri karena mampu mengekspresikan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukai dan berusaha untuk merubahnya. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya, ada kelemahan, jadi dia berusaha untuk merubahnya atau meminimalisir dari kelemahan yang terjadi yang ada pada dirinya. Nah, di sini ada kemampuan literasi matematis ditinjau dari self-concept. Jadi, sebenarnya kemampuan literasi matematis dan self-concept ini merupakan dua hal yang sedikit bertolak belakang jika dipandang dari sifatnya. Nah, karena permasalahan sehari-hari yang bersifat konkret, sedangkan matematika itu bersifat abstrak, sehingga perlu adanya suatu proses matematisasi untuk menjembatani permasalahan sehari-hari dengan konsep matematika agar mudah untuk ditafsirkan atau dijelaskan.
sehingga dibutuhkan adanya beberapa model, metode pembelajaran yang dilakukan untuk menjadi penghubung antara kemampuan literasi matematis ini dengan self-concept ini. Nah, kemampuan literasi dan self-concept adalah dua aspek yang dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran matematika. Kurang optimalnya dalam memfasilitasi dua aspek tersebut untuk dikembangkan dalam pembelajaran mengakibatkan siswa masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi serta permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Sehingga perlu adanya dua aspek atau perlu adanya beberapa penghubung antara kedua aspek ini, yaitu adanya model dan metode matematika yang disesuaikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.